Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Salsabila Utami, Dina Restiana, Nuril Syafira Al-Mu'arif, Sri Ayu Yulia Asmiati, dan Jesya Warahmah akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis hasil asesmen anak cerdas istimewa bakat istimewa. Berikut pemaparan materi dari kami. Dipersilahkan kepada Sri Ayu Yulia Asmiati untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil anak. Nama anak yang kami asesmen adalah Muhammad Nurhuda. Usianya 10 tahun, kelas 5 SD, bersekolah di SDN Negeri 1 Sebuluh 2. Nama orang tua Abdul Wahab dan nama ibu Tri Muryati. Lanjut. Selanjutnya hasil analisis dan asesmen. Yang pertama ada kelebihan. Menurut hasil identifikasi dan asesmen yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa anak memang memiliki keistimewaan dan kelebihan dalam bidang akademik, serta memiliki kemampuan intelektual yang berbeda, yang berada di atas rata-rata teman seusianya. Anak cenderung mampu mengingat semua jawaban dari pertanyaan yang diajukan, serta cepat dalam menyelesaikan tugas. Bahkan, ketika anak-anak lain bekerja keras untuk mencapai apa yang mereka inginkan, Muhammad Nurhuda selaku anak cerdas istimewa bakat istimewa yang kami observasi, dia mampu mendapat nilai yang bagus meski hanya dengan belajar seadanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kelanjutan dari kelebihan anak, yaitu anak dapat menyimak suatu materi dengan intens dan memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, serta memiliki keahlian di berbagai bidang. Anak pun sangat selektif dalam memberikan perhatian terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, nasional dan intelektualitas. Untuk akademiknya pun, anak selalu menjadi peringkat 1 di kelasnya dan sangat memperhatikan peningkatan nilainya. Pada saat guru menerangkan materi atau menjelaskan pada waktu pembelajaran, anak sangat cepat tanggap dalam memahaminya. Dia hanya memerlukan 1-2 kali pengulangan untuk menguasai materi yang diterangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Restiana. Baik, selanjutnya itu adalah kekurangan. Anak sedikit mengalami kendala dalam hubungan sosialisasi antar teman sebayanya. Huda cenderung lebih suka mengobrol ataupun bertukar pikiran dengan guru dan sukar untuk berada dalam suatu grup, serta ia lebih senang jika belajar secara mandiri. Kemungkinan hal tersebut terjadi akibat kemampuan menyerap dan menghimpun informasi yang dimiliki anak tidak diimbangi dengan perkembangan emosi dan kesadaran yang dapat menimbulkan ketidakstabilan perkembangan emosi. Lalu, kondisi ini akan menimbulkan individu rawan terhadap kritik, bersikap sinis, dan menentang, sehingga menyebabkan anak cenderung untuk bekerja secara sendiri atau mandiri. Pada saat sesi wawancara terhadap guru, dikatakan bahwa anak terkesan sedikit tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Meskipun begitu, pertanyaan yang diajukan dapat terjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuril. Baiklah, yang selanjutnya ada kebutuhan. Dari observasi yang kami lakukan, dapat diketahui bahwa Huda merupakan anak yang memiliki keingintahuan yang amat tinggi. Ia lebih memilih datang ke ruang guru pada jam istirahat untuk berbincang-bincang dan bertanya banyak hal dengan guru-guru dibandingkan pergi ke kantin atau bermain dengan teman-temannya. Maka dari itulah, perlu bagi guru untuk membuat metode pembelajaran lebih menarik bagi anak, agar apapun pertanyaan yang ada di kepala anak
dapat terjawab saat pembelajaran di kelas saja, sehingga anak juga memiliki waktu untuk bermain dengan teman-temannya yang lain. Yang selanjutnya, selain itu, Huda adalah anak yang lebih suka belajar sendiri. Ia juga lebih suka diberikan tugas individu dibandingkan harus bekerja dalam kelompok. Huda anak yang sangat menonjol dan mendominasi jika harus belajar kelompok, sehingga anak-anak lain tidak terlalu suka berteman dengannya. Oleh karena itu, Huda membutuhkan peluang untuk berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Huda memerlukan layanan yang dapat membantunya mengendalikan emosinya, yang lebih suka bekerja sendiri karena tidak puas dengan pekerjaan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu lanjutan dari kebutuhan anak, yaitu Huda memiliki bakat dalam bidang matematika dan piano. Di umurnya sekarang, ia sudah ahli dalam menyederhanakan rumus tanpa dilatih atau diajarkan siapapun. Maka dari itulah sangat disayangkan jika bakat ini hanya ia pendam sendiri. Huda membutuhkan pelatihan dari guru piano agar kemampuannya dapat lebih berkembang lagi. Untuk kemampuan matematikanya akan sangat baik jika Huda diikuti dalam olimpiade. Melalui olimpiade tersebut, kemampuan akan terlihat, apalagi jika ia memenangkan olimpiade tersebut dan melaju ke tingkat yang lebih tinggi. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil observasi dari instrumen wawancara yang kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa anak condong kepada gifted learner and high achiever, atau bisa disebut dengan anak yang memiliki cerdas istimewa, bakat istimewa, karena anak memiliki kemampuan intelektual yang tinggi serta keahlian berbagai bidang. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.